Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mukrimina bijam'ina ala alwijhati ilayh wa ala tadallul bayna yadayhi wa ala tibai ahabbi khalqihi wa akramihim manzilatan indah. Lakal hamdu syukran, lakal mannu fadlan wa tawla la ilaha illa anta ba'athta ilayna khataman nabiyyin wa sayyidal mursalin fakunna bi khaira ummah falakal hamd ya waliyan ni'mah wa ya dafi'an niqmah wa ya mu'tiyal ataya wa ya dafi'al balaya wa ya muslihal dhawahiri wal khafaya. Undur ilayna fi jam'ina wa man yasma'una fa aslih lana wa lahum kulla zahiratin wa khafiyya wa haqqik rabtana bi 'abdika khairal bariyah ya akramal akramina ya arhamar rahimina ya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini dengan hadirnya antum semua, wabil khusus hadratul muhtaramin, para habaib, para dzurriyyatun nabi, bil khusus yang kami hormati dan kami muliakan Al-Habib Lutfi bin Abdul Qadir Al-Attas wa Sayyidul Walid Al-Habib Yahya bin Ahmad Al-Habshi wal akh fillah Al-Habib Ali bin Yahya Al-Habshi wal Habib Muhammad bin Farid Al-Muttahar dan seluruh para habaib, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, jajaran aparat semua yang hadir di malam hari ini, dan seluruh para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang indah, malam yang berkah. Mengapa malam ini dikatakan malam yang berkah? Bagaimana tidak berkah sedangkan di malam hari ini kita berkumpul bersama. Kita duduk bersama dari tadi membaca solawat kepada Nabi, membaca maulid Nabi, kita mendengarkan nasihat daripada guru-guru kita. Dan kita di malam hari ini mendengar ucapan sebutan sebaik-baik nama, yaitu nama kekasih kita semua, Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Yang mana dengan kita semua hadir di tempat ini mendengarkan sebutan nama Nabi Muhammad, maka niscaya akan bertambahlah keimanan kita. Dari yang lemah akan menjadi kuat, insyaallah. Insyaallah dengan perkumpulan kita di malam hari ini, apa yang kita hajatkan Allah kabulkan semuanya. Yang sakit di antara kita akan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berada dalam kesulitan, permasalahan, insyaallah berkat majlis ini, berkat pembacaan salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah permudah. Allah Subhanahu wa taala angkat segala permasalahan dan kesulitan yang ada, dan Allah berikan kepada kita kemudahan, kebaikan, keuntungan bagi kita di masa yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, segelap apapun hati seorang hamba, seburuk apapun hati seorang hamba, apabila dia mendengarkan kisah Nabi Muhammad, mendengarkan cerita Nabi Muhammad, maka hati yang gelap, hati yang kotor, sekaku dan sekeras hati seorang hamba pasti akan tersentuh ketika mendengarkan kisah Nabi Muhammad. Karena beliau bukan sembarang manusia. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala wujudkan kita semua. Ada bumi, ada masyarakat, warga, semua, mara manusia, binatang, surga, neraka. Ini semua dikarenakan kekasih kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menceritakan di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam, "Ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man atragahu min ummatika ayyuminu bi Muhammad. Fa inni ma khalaqtu Adam illa li ajlih wa ma khalaqtul jannata wan nar illa li ajlih. Wa inni lama khalaqtul arsh 'alal ma'i tarab fakatabtu 'alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakat." Wahai Isa, kata Allah Subhanahu wa taala, berimanlah engkau kepada Nabi Muhammad dan perintahkan kepada siapapun daripada umatmu untuk beriman kepada Nabi Muhammad, karena sesungguhnya aku Allah
tidak akan menciptakan bumi, tidak akan menciptakan surga, tidak akan menciptakan neraka, tidak akan menciptakan keturunan Adam para manusia kecuali dikarenakan kasih Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan ketahuilah, ketika aku meletakkan, menulis, menciptakan arsy, ketika itu arsy bergoncang, arsy bergetar. Maka kemudian aku letakkan tulisan di atasnya dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka arsy yang bergemetar tadi menjadi tenang berkat tulisan Nabi kita, nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada kita para manusia, gak ada surga dan neraka, dan arsy pun gak akan tenang kecuali dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila hati kita ini banyak gelisah, hati kita ini dalam keadaan susah, hati kita ini dalam keadaan sedih, kunci supaya hati kita dapat tenang adalah dengan meletakkan di dalam hati kita Nabi Muhammad. Ketika kita simpan di dalam hati kita nama Muhammad Rasulullah, ketika kita cintai di dalam hati kita, di lubuk hati terdalam nama Nabi Muhammad SAW, maka ketenangan di dalam kehidupan ini akan kita dapatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dicari para manusia dalam kehidupan di dunia ini? Para manusia mereka mencari apa? Yang paling dicari sama manusia di hidup ini adalah ketenangan. Mereka menginginkan memiliki istri, memiliki mobil, memiliki uang yang banyak, memiliki harta yang berlimpah, memiliki rumah yang mewah. Itu semua mereka inginkan karena mereka mencari ketenangan di dalam kehidupan. Padahal itu semua tidak menjamin kita hidup tenang di atas dunia. Orang tua, anak muda ketika masih muda mereka menginginkan dewasa, menginginkan tua. Orang tua mereka menginginkan untuk kembali di masa mudanya. Orang yang sedang tidak memiliki pekerjaan, para pengangguran, mereka ingin bekerja. Tetapi orang-orang yang bekerja kita lihat mereka pusing dengan pekerjaannya. Banyak. Itu semua nggak menjamin. Orang yang nggak punya mobil mereka menginginkan punya mobil. Orang yang punya mobil bingung, pusing bayar pajak. Orang yang nggak punya istri ya ingin cepat-cepat punya istri. Kalau sudah punya istri pusing mikirin nggak punya anak, pengen punya ketika punya anak pusing mikirin itu semua nggak jamin kita untuk tenang di atas dunia. Mau harta banyak, mau rumah mewah, mau kendaraan mewah, semua nggak ada yang menjamin kita hidup tenang di atas dunia. Apa terus yang dapat menjamin kita hidup tenang? Ini saja yang akan kami sampaikan untuk dibawa oleh-oleh ke rumah kita masing-masing. Kalau kita ingin hidup tenang, kuncinya adalah dengan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman kepada Allah, maka semakin tenang kita hidup di atas dunia. Karena semua ini adalah milik Allah. Kita saja di dalam kehidupan, kalau ada keluarga kita yang kaya raya, kita punya bos atau keluarga atau orang tua yang hebat, kita terkadang merasa tenang, Bu. Gak punya harta atau kena masalah atau kena apa, kita merasa tenang. Oh, saya punya orang tua yang hebat, saya punya keluarga yang hebat, saya punya bos yang hebat, tenang saja. Kalau kita bisa tenang ketika kita memiliki orang yang hebat, kenapa kita tidak bisa tenang kalau kita memiliki Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan kita semua, yang mana seluruh yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kunci kalau kita ingin hidup tenang, dekati Allah, beriman kepada Allah dan perbanyak ibadah kepada Allah. Terkadang kita lihat sekarang orang sudah beriman, tetapi kok masih saja mereka sumpek, masih saja sedih, masih saja susah. Kenapa? Dikarenakan iman kita itu naik dan turun. Al-iman yazid wa yanqus. Al-iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman ini dapat bertambah dengan kita berbuat taat, dan iman juga dapat berkurang apabila kita berbuat maksiat. Ya. Oleh karena itu kalau kita ingin imannya kuat ya gimana? Perbanyak perbuatan taat.
Kalau ingin imannya kuat, yang pertama banyakin zikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Kita kadang pusing mikirin anak, pusing mikirin uang, pusing mikirin hutang, pusing mikirin banyak pikiran kita. Ketahuilah dengan kita berzikir mengingat Allah, itu semua permasalahan-permasalahan kita akan menjadi ringan. Karena itu banyakin kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita ingin iman kita kuat, teruslah dekat dengan orang soleh. Kita mendekat dengan para ulama, kita mendekat dengan para alim ulama, para habaib, para kiai. Supaya apa? Dengan kita memandang mereka timbul rasa yang kuat. Gimana caranya kita ingin meniru semangat mereka. Semangat dalam beribadah, semangat dalam berdakwah, semangat di dalam mengaji, semangat di dalam baca Al-Quran, semangat di dalam qiyamul lail. Cukup dengan memandang mereka, itu akan menjadi charger, bagi hati kita yang sudah lowbat nih, yang sudah gak kuat, yang sudah mau mati hati kita. Apabila kita dekat dengan ulama, maka hati kita tidak akan sampai drop, jiwa kita tidak akan sampai drop. Kita akan mengingat Allah kembali dan akan kembali bersemangat di dalam beribadah. Kemudian kalau kita ingin iman kita selalu niat meningkat dan semakin kuat, maka kita harus memperbanyak amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita harus banyak-banyak berbuat taat kepada Allah. Ketahuilah, kita ini hidup di atas dunia ini, ya. Kalau kita tidak taat sama peraturan itu kita sudah sumpah, ya. Coba kita tidak taat sama gambaran yang paling mudah dah, gambaran kita lalu lintas. Naik sepeda motor nggak pakai helm, ya. Nggak bawa STNK, nggak bawa SIM, nggak punya, nggak ini. Kita orang di jalan ketemu polisi sudah panik, takut ketangkep. Kenapa? Karena kita nggak komplit, nggak siap. Ya. Kita nggak tenang kalau kita melanggar. Tetapi coba kalau kita nggak melanggar, kita pakai helm, kita komplit surat-surat yang kita miliki, maka kita merasa tenang, gak akan ditangkap sama polisi. Begitu pula kita hidup di atas dunia. Kalau kita jalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita, Allah perintahkan sholat, kita juga sholat. Allah perintahkan puasa, kita kerjakan puasa. Allah perintahkan zakat, kita keluarkan zakat. Allah perintahkan kita bermacam-macam perintah Allah kita kerjakan, maka kita tidak akan hidup dalam keadaan bingung. Kita akan hidup dalam keadaan tenang. Gak ada gundah, gak ada sumpek. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pesan kita di malam hari ini, terus hadiri majlis-majlis ilmu, terus hadiri majlis-majlis selawat, terus hadiri majlis-majlis maulid Nabi. Jangan sampai kita pisah dengan para dzurriyyatun Nabi. Jangan sampai kita pisah dengan para habaib. Jangan sampai kita pisah dengan para ulama. Jangan sampai kita pisah dengan para kiai. Ketika kita terus bersama dengan mereka, maka iman kita akan terus meningkat dan terus meningkat. Dan terutama yang harus kita hindari adalah perbuatan maksiat. Sebisa mungkin kita harus berusaha meninggalkan seluruh perbuatan maksiat. Terutama yang masih muda-muda. Jangan kita buat sedih hati Rasulullah. Jangan kita sakiti hati Rasulullah. Terus kita berbuat taat. Ketika kita ingin melakukan perbuatan maksiat, ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memandang kita. Kalau kita melakukan Allah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah akan murka dan tidak suka kepada kita. Maka dengan itu kita semua akan bertambah taat dan akan semakin kuat iman kita kepada Allah. Ayo bareng-bareng kita sholawat. Salatullah salamullah Rasulillah, salatullah ala Yasin Habibillah. Kurang keras semuanya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.
Nur Huraidah nama majelisnya, kaum muda ataupun tua, bergemuruh rasa cinta, mengharap ampunan dosa. Semuanya angkat suaranya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengarlah wahai para pemuda, nasihat guru yang mulia. Dengarlah wahai para pemuda, nasihat guru yang mulia. Hidup ini hanya sementara, jangan sampai disia-sia. Semuanya salatullah salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Insyaflah wahai para pemuda, jangan buat Tuhanmu murka. Insyaflah wahai para pemuda, jangan buat Tuhanmu murka. Amal mulia ke surga, amal durhaka masuk neraka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Insyaallah pesan-pesan yang tadi disampaikan, terutama gimana caranya agar iman kita terus meningkat dan kita akan terus semakin mendekat kepada Nabi Muhammad, harap diamalkan setelah kita pulang ke rumah. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Dah pada lapar ini kayaknya ya. Langsung aja kita dengerin ceramah nasihat daripada guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar. Saya di sini mewakili dari Sahibul Bait Al-Habib Lutfi bin Abdul Qadir Al-Attas, mengucapkan kepada seluruh daripada hadirin wal hadirat yang hadir di malam hari ini, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik di dalam hidangan-hidangan yang kami berikan ataupun di dalam acara, di dalam ucapan-ucapan dan perkataan kami. Wabil khusus kami mengucapkan terima kasih kepada semua para habaib, para syarifah, para dzurriyyatun Nabi, para kiai, alim ulama, warga setempat dan seluruh yang membantu kegiatan ini, baik dengan harta ataupun dengan pikiran ataupun dengan tenaga. Insyaallah apapun yang kalian berikan di dalam majlis ini tidak akan Allah sia-siakan. Apapun yang kalian keluarkan untuk majlis ini tidak akan Allah sia-siakan, kecuali Allah akan balas semua kebaikan kalian. Allah akan balas dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afu, kami mengucapkan banyak minta maaf dan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.